Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut. Setahu saya sebaiknya jangan. Sesungguhnya mayoritas ulama minal Hanafiyah, baik dari kalangan Hanafiyah wasyafi'iyah, mayoritas ya, jumhur dari kalangan ulama Syafi'iyah wal Hanabilah mengatakan zahabu ila annahu la ba'sa, tidak apa-apa. Boleh-boleh aja katanya. Dianjurkan untuk memvariasikan karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Rasulullah itu baca di waktu subuh itu, salat subuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha dirraqatain. Nah, pada dua rakaatnya. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ila annahu la ba'sa, tidak apa-apa. Boleh-boleh aja katanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin semua, para pemirsa, para pendengar rahimana wa iyyakumullah ajma'in dimanapun berada, semoga Allah selalu menuntun, membimbing hati, pola pikir, tutur kata dan perbuatan kita sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang istimewa ini kita akan membahas tentang masalah fikih ya. Bagaimana hukum membaca surah atau satu surat di dalam sholat. Maksudnya pada rakaat pertama dan rakaat kedua suratnya sama. Rakaat pertama nanti setelah Fatihah suratul Ikhlas atau kulhu, setelah ayat surat rakaat kedua juga nanti kulhu. Ini kan sering diceritakan ya. Ada seorang sahabat yang selalu bacaannya itu di saat menjadi menjadi imam itu atau di saat sholat selalu ayatnya suratul Ikhlas. Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah katanya. Akhirnya Rasulullah nanya, apakah benar engkau setiap sholat selalu membaca suratul Ikhlas? Ya Rasulullah. Kenapa engkau baca suratul Ikhlas terus? Oh, karena saya cinta kepada suratul Ikhlas itu. Ini faktor cinta ada deh. Saya cinta kepada suratul Ikhlas itu. Karena sifat-sifat Allah yang dijelaskan di sana itu luar biasa kan? Di antara surat yang membedakan antara agama Islam dengan agama yang lain itu adalah terletak di dalam suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ahad. Satu-satunya mungkin agama di dunia ini yang Tuhannya ahadun ada Islam. Makanya di waktu saya pernah nuntun membimbing orang untuk masuk Islam. Setelah selesai saya bimbing, tuntun untuk membaca syahadat, saya jelaskan. Ya. Di antara yang membedakan antara agama Islam yang Anda peluk sekarang dengan agama Anda yang sebelumnya, saya bilang itu adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah ahad. Kan yang lainnya enggak begitu. Menganggap ada Tuhan berapa kan gitu. Nah, itu alasannya sahabat tadi itu selalu membaca suratul Ikhlas. Apa jawaban Rasulullah? Hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Cinta Anda itu kepada suratul Ikhlas itu, itulah yang memasukkan engkau ke dalam surga. Tapi janganlah santai nanti setiap jadi imam terus kulhu aja. Ya, Rasulullah enggak seperti itu. Tapi ada orang yang melakukan seperti itu. Takrirnya Rasulullah SAW itu, penetapan Rasulullah itu adalah dibolehkan. Bahkan Rasulullah mengatakan hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Cinta engkau kepada suratul Ikhlas itulah yang mengantar Anda itu untuk masuk ke dalam surga. Nah, berarti dari kisah tadi itu menunjukkan boleh, gitu kan? Darul Ifta juga Al-Misriyah itu mengatakan bahwa andal jumhur, sesungguhnya mayoritas ulama minal Hanafiyah, baik dari kalangan Hanafiyah wasyafi'iyah, mayoritas ya, jumhur dari kalangan ulama Syafi'iyah wal Hanabilah mengatakan zahabu ila annahu la ba'sa, tidak apa-apa.
boleh-boleh aja katanya. Untuk lil musalli ayyukarrir surata minal Qur'an allati qara'aha fi raqatil ula. Untuk mengulang-ulang surat Al-Qur'an yang dia baca pada rakaat pertama. Nah, cuma Imam Malik di sini katanya innal malikiyah zahabu ila karahiyah. Nah, cuma Imam Malik di sini atau ulama-ulama yang bermazhab Maliki mengatakan makruh. Tapi intinya la ba'sa. Tidak apa? Tidak apa-apa. Dasarnya apa? Dalilnya di mana? Oh, dalilnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Dari Muaz bin Abdullah Al-Juhani ya. Anna rajulan, semuanya seorang laki-laki min Juhaina akhbarahu annahu, sesungguhnya sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya seorang laki-laki dari kabilah Juhainah itu menginformasikan bahwa annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa laki-laki tersebut mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca fi subhi, di dalam salat subuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini santri harus bedakan antara lal dengan zai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini kadang-kadang antara zal dengan zainya sama aja. Terus dengan jimnya sama. Ndak nyaman itu kedengarannya. Jajul jilatil ardu jilzalaha. Ya Allahu Rabbi. Bedalah lalnya, beda zainya, beda jimnya, beda. Dalam percakapan sehari-hari juga kadang-kadang jangan suka suudon kamu, kata. Ndak nyaman itu kalau bilang suudon gitu. Za-nya jadi jim, suudon. Saya aja kalau disebut namanya marjuki, saya kurang nyaman itu dengarnya itu. Saya pakai Z dia. Kalau pakai zai, semakul daripada razaka, ya, marzukun pakai Z. Kalau mengadakan marjuki, enggak enak itu kedengarannya itu. Ya. Rasulullah itu baca di waktu subuh itu, salat subuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha dirraqatain. Pada dua rakaatnya. Maksudnya rakaat pertama dan rakaat kedua. Laki-laki tersebut mengatakan, fala adri, aku tidak tahu, anasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah SAW itu lupa, qara'a amdan, atau dia baca amdan secara sengaja. Ya, intinya sesuai dengan fatwa daripada Darul Ifta tadi itu adalah la ba'sa. Itu tidak apa-apa karena juga ada contoh langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau kita istiqomahkan? Ya, tadi ada orang istiqomah baca suratul Ikhlas tidak dipermasalahkan Rasulullah. Gimana kalau iza zulzilatil ardu zilzalaha kita istiqomahkan? Ya bisa saja. Kenapa istiqomah? Oh, supaya tetap ingat hari kiamat. Berarti ada motifnya, ada tujuannya. Ini kan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Wah, itu menggambarkan huru-hara namanya hari kiamat. Udah gempa tingkat tahu udah berapa itu ukurannya itu. Itu Jepang baru 9 aja udah hancur itu. Terus Aceh itu berapa dulu? 9 ya? Berapa ini yang dari Aceh ini? Ini berapa dulu kan? 9 ya? Kena dulu. Kena aja dikit. Oh iya. Iya, makanya pantasan masih hidup ya.
Ya kalau niatnya motifnya kayak tadi itu ya supaya mengingatkan huru hara hari kiamat. Ya kalau kita ingat tentang hari kiamat kan insya Allah ada remnya lah gitu ya untuk berbuat maksiat atau berbuat yang tidak. Ya mungkin sekedar itu untuk tambahan wawasan kita. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad